Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dan perkenalkan saya Muhammad Aryananda S dengan NIM 60200121032 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tools keamanan digital pada Kaspersky Mobile Security dan MCAV Mobile Security. Baik, pada pertama deskripsi tools Kaspersky Mobile Security dan MCAV Mobile Security, yakni dua tools keamanan mobile yang dirancang untuk melindungi perangkat seluler dari ancaman keamanan seperti virus, malware, dan serangan cyber lainnya. Adapun penjelasan Kaspersky Mobile Security yakni aplikasi keamanan mobile yang dikembangkan oleh perusahaan Kaspersky Lab yang menyediakan berbagai fitur keamanan untuk melindungi perangkat Android dan iOS dari ancaman berbahaya, serta melakukan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai jenis ancaman keamanan informasi dan serangan jaringan dan phishing dan spam. Sedangkan MCAV Mobile Security merupakan produk keamanan mobile yang dikembangkan oleh MCAV, sebuah perusahaan keamanan cyber yang terkemuka, yang tujuannya untuk memberikan perlindungan dari berbagai ancaman keamanan digital pada perangkat seluler. Baik, selanjutnya fitur tools Kaspersky Mobile Security. Yang pertama, anti malware seluler, yakni sebuah anti malware seluler yang dianalisis heuristik dengan intelijen ancaman berbantuan cloud yang disampaikan oleh perusahaan Kaspersky Security Network, sehingga fitur ini mendapatkan manfaat dari perlindungan berlapis dan real time terhadap ancaman seluler terbaru, serta membantu administrasi keamanan pembaruan over the air atau disingkat OTA, membantu memastikan bahwa setiap perangkat seluler karyawan telah menginstal keamanan terbaru. Kemudian fitur yang kedua yakni perlindungan web. Di sini pengguna dapat mengakses penjelasan seluler yang aman di perangkat Android, baik itu menggunakan browser berbasis Chrome atau perangkat handphone internet browser, serta situs web diperiksa sebelum dibuka, dan halaman web yang terinfeksi phishing akan terinfeksi secara otomatis atau diblokir. Kemudian fitur yang ketiga yakni perlindungan routing. Di sini pengguna melakukan root pada perangkat seluler yang dapat membahayakan keamanan dan membuat perangkat terkena eksploitasi. Maka tools Kaspersky Security for Mobile memudahkan administrator untuk memblokir perangkat yang di-root sehingga tidak dapat mengakses data dan aplikasi perusahaan, serta menghapus data yang disimpan di perangkat yang di-routing. Kemudian fitur yang keempat yakni fitur anti pencurian. Ketika perangkat seluler hilang atau dicuri, data sensitif perusahaan dapat terancam. Maka sebabnya Kaspersky Security for Mobile menyertakan beberapa fitur anti pencurian yang dapat dioperasikan dari jarak jauh, yakni yang pertama mengunci perangkat yang hilang, kemudian menghapus data dari perangkat, dan menemukan perkiraan lokasi perangkat, dan membunyikan alarm di perangkat. Fitur yang terakhir yakni mengontrol aplikasi, yakni administrator dapat mengontrol aplikasi mana yang dapat diinstal atau diluncurkan pada perangkat yang memiliki akses ke sistem dan data perusahaan.
Eh, maka alat yang mudah dikonfigurasi membantu memastikan hanya aplikasi yang disetujui yang dapat diunduh ke perangkat. Kemudian slide selanjutnya, adapun kelebihan dan kelemahan pada tools Kaspersky Mobile Security. Yang pertama, kelebihannya yaitu proteksi antivirus yang kuat. Yang kedua, perlindungan terhadap ancaman phishing. Yang ketiga, memiliki anti theft yang kuat. Yang keempat, pengelolaan privasi aplikasi, performa ringan, dan pemindai aplikasi dan file. Adapun kelemahannya yakni penggunaan sumber daya, pemeruan reguler, yang ketiga beberapa fitur mungkin membayar, keterbatasan pada beberapa platform, dan ketersediaan fitur bervariasi. Baik, slide selanjutnya yakni fitur MCAV Mobile Security. Yang pertama, perlindungan antivirus dan anti malware, yakni menyediakan perlindungan terhadap virus dan program berbahaya lainnya yang dapat merusak perangkat mobil kita. MCAV Mobile Security di sini menggunakan teknologi antivirus yang kuat untuk mendeteksi dan menghapus malware sebelum dapat merugikan perangkat kita. Pada fitur yang kedua, fitur fungsi pemindai aplikasi dan file, yakni di sini dilengkapi dengan pemindai yang dapat memeriksa aplikasi yang diinstal dan file yang diunduh di perangkat kita. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan menghilangkan potensi ancaman keamanan dari aplikasi atau file yang mencurigakan. Yang ketiga, fitur pengelolaan aplikasi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol izin dan privasi aplikasi pada perangkat kita. Dengan ini kita dapat menentukan izin yang diberikan kepada setiap aplikasi dan memberikan tingkat kontrol lebih besar terhadap data pribadi yang dapat diakses oleh aplikasi tertentu. Selanjutnya, fitur yang keempat yakni fitur anti theft, yakni membantu kita melacak perangkat yang hilang atau dicuri. Kita dapat menggunakan fitur ini untuk mengunci perangkat kita dari jarak jauh, mengirim pesan, atau bahkan menghapus data dari perangkat agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Selanjutnya, fitur yang terakhir yakni perlindungan terhadap situs web berbahaya dan serangan phishing, yang menyediakan perlindungan situs web dan serangan phishing, membantu mengidentifikasi dan memperingatkan pengguna terhadap situs web yang mungkin mencoba untuk mencuri informasi pribadi atau yang merusak perangkat kita. Baik, pada slide selanjutnya yakni kelebihan dan kelemahan MCAV Mobile Security. Pada kelebihannya, yang pertama, proteksi antivirus yang kuat. Yang kedua, perlindungan terhadap ancaman phishing. Yang ketiga, pemindai aplikasi dan file. Yang keempat, pengelolaan aplikasi. Yang kelima, fitur anti theft yang kuat. Dan yang terakhir, perlindungan WiFi. Adapun kelemahannya, yang pertama, penggunaan sumber daya. Yang kedua, memerlukan pembayaran. Yang ketiga, notifikasi yang sering muncul. Yang keempat, pembaruan dan pemindaian berulang. Yang kelima, pilihan fitur yang membuat verifikasi pengguna itu rumit. Yang terakhir, ketersediaan fitur bervariasi.
Baik, itu saja penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.